Ya, momen pergantian pelatih timnas Indonesia dari Sintayong kepada pelatih asal Belanda Patrick Kluivert menarik perhatian dan menjadi perbincangan media sepak bola dunia. Meski masih berada di posisi 127 di peringkat FIFA, banyak faktor yang membuat mata dunia menatap sepak bola Indonesia. Pergantian pelatih timnas Indonesia dari Sintayong kepada pelatih dan juga legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert menarik perhatian publik belakangan ini. Bahkan, dua akun media yang sering memberitakan seputar sepak bola dunia ikut meramaikannya. Sebelum datang ke Indonesia dan diperkenalkan oleh PSSI, Patrick Kluivert sempat melakukan wawancara bersama pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano melalui akun X. Dalam kesempatan itu, Kluivert menilai jika Indonesia adalah negara besar dengan kultur sepak bola yang juga luar biasa besar. Fabrizio Romano sendiri adalah orang pertama yang mengungkapkan bahwa Kluivert telah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menggantikan pelatih asal Korea Selatan Sintayong. Bahkan di postingan terbarunya tentang timnas Indonesia di Instagram, Fabrizio menyematkan akun Instagram PSSI dan salah satu media sepak bola terbesar asal Belanda 433. Dalam postingannya itu terlihat foto Patrick Kluivert, Erick Thohir, dan juga asisten pelatih timnas yang baru Denny Lanzat memegang jersey timnas Indonesia. Sementara itu akun media sosial yang merupakan komunitas sepak bola terbesar di dunia 433 ikut pula memposting perihal ditunjuknya pelatih Patrick Kluivert untuk menangani timnas Indonesia. Dalam salah satu postingan videonya, akun dengan jumlah follower 76 juta itu menuliskan Mission World Cup Kicks Off for @Patrick Kluivert 9. Hingga kini postingan tersebut telah disukai oleh lebih dari 419.000 orang dan 10.000 komentar. Lalu sebenarnya, apa yang menjadi daya tarik timnas Indonesia di mata media dan pakar sepak bola dunia itu? Mengingat peringkat FIFA timnas Indonesia yang masih berada di posisi 127 dunia. Apakah Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026? Atau karena Indonesia dikenal sebagai negara yang amat menggilai sepak bola saat ini? Atau bahkan karena banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia? Dalam wawancara eksklusif di program Kontroversi Metro TV, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, meski berada di posisi 127 dunia, pemain timnas Indonesia saat ini sudah mempunyai kelas yang berbeda karena banyak yang merumput di Liga Eropa. Timnas sepak bola kita di Asia, itu pemain yang main di luar negeri, Jepang itu 21 pemain. Ya. Australia 19 pemain. Nomor 3 dan 4 siapa? Kira-kira nih. Indonesia dan Korea sama-sama 17 pemain yang main di Eropa sekarang. Artinya kelas kita udah beda. Jadi kalau ditanya, kenapa sekarang penonton datang ke lapangan pede? Wah, menang. Udah tahu ranking 120, lawan 50, masih aja yakin menang. Itu. Tapi kan itu loh, yang kita mesti bangun di bangsa kita gitu, kan optimisme seperti itu juga. Oke, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi faktor sehingga timnas Indonesia saat ini menjadi perhatian dan perbincangan di media-media sepak bola internasional, kita akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola, Effendi Ghazali. Selamat sore Bang Ege. Selamat sore Indra, selamat sore seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Semangat. Oke, Bang Ege, kalau kita dengar tadi di berita sebelumnya ya, itu ada Pak Erick Thohir, rekan saya Zilvia wawancara eksklusif dengan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan menyatakan salah satu faktornya ya karena banyak pemain-pemain kita saat ini adalah pemain-pemain yang merumput di liga-liga dunia, Eropa terutama begitu kan. Tapi ada juga yang menyebut mungkin ini karena sosok Patrick Kluivert yang kita tahu datang ke sini sebagai pelatih dan Kluivert adalah pemain yang legendaris ya di zamannya sebagai striker tunggal. Waktu itu kalau orang mengidolakan golnya heading begitu kan itu pasti Kluivert gitu kan. Nah, tapi menurut Anda sendiri bagaimana? Kenapa Indonesia, sepak bola Indonesia menjadi sorotan publik dunia, baik di akun IG komunitas 433, lalu kemudian juga Fabrizio Romano, jurnalis
sepak bola atau jurnalis olahraga terkenal dari Italia begitu ya, terutama di bidang transfer menyoroti ini begitu. Kalau dari analisis Anda, kenapa ini, Bang Egy? Iya, pertama saya mau mengatakan ada beberapa survei biasanya ya dilaksanakan tahun demi tahun. Misalnya saja itu ada dari Soccer Blade ya yang pernah menempatkan kita di posisi ketiga. Kemudian Ipsos ya, walaupun ini agak ke belakang, Oktober 2022 malah menempatkan Indonesia itu di tingkat pertama. Dia mewawancara kurang lebih 22.000 ya responden yang pencinta bola di 34 negara, dan kita diikutkan sebagai peserta dengan Indonesia itu 69% dari penduduknya adalah pencinta sepak bola misalnya. Walaupun tentu saja di beberapa ramuan lain untuk indeks sepak bola itu misalnya Inggris yang selalu menempati peringkat pertama dengan 8,37 ya dari skor 10 misalnya, yang dikaitkan dengan jumlah penonton dan kapasitasnya rata-rata jumlah penonton yang menonton di stadion ya. Tadi jumlah stadionnya serta nilai total transfer dari nilai pasar dari kesebelasan timnasnya, ditambah juga yang agak penting nih sekarang, hasrat menuju Piala Dunia ya, serta nilai hak siar domestik misalnya. Nah, dengan itu semua kita mengatakan bahwa ya ada dari 3 survei itu setidaknya Indonesia masuk. Itu kenyataan. Lebih daripada itu, saya mau mengatakan ternyata ketika media sosial mulai memerankan diri untuk sepak bola juga, kita seperti mendapat tambahan yang luar biasa, Indra dan para pemirsa, yaitu bagaimana meluapkan perasaan tentang sepak bola itu sedemikian rupa ya terhadap timnas kita terutama, dan kemudian ada semacam glorifikasi kata, kalau dalam konteks yang lebih positif adalah kecintaan terhadap pemain-pemain naturalisasi kita atau pemain-pemain diaspora kita. Dan sebelum sampai ke Patrick Kluivert, kita harus menyebutkan bahwa ada juga peranan Sintayong dengan Korean Wave di situ, di mana Sintayong dengan tim medianya ya, bersama-sama dengan tim media PSSI juga mampu juga membangun sebuah budaya baru di mana kita memiliki keinginan besar untuk datang stadion kita, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum yang juga bermain cukup serius di situ ya peranannya untuk membangun segala macam platform media sosial kita. Sehingga ya tadi itu, walaupun ranking Jepang jauh dari kita, tapi semua orang tetap datang ke stadion dan berharap, wah ini adalah waktu yang baik juga untuk bisa menahan seri atau mengalahkan Jepang misalnya. Dan itu terbukti ketika kita mengalahkan Arab Saudi. Dan lepas dari itu semua masih banyak lagi ya. Tadi saya sudah mengatakan, jangan-jangan DNA orang Indonesia itu adalah sepak bola. Pendukung sepak bola atau penggemar sepak bola di dunia dibayangkan sekitar 3,5 miliar orang gitu ya. Dan pada bagian tertentu kita tahu bahwa kalau itu pun ditayangkan di televisi, tidak sedikit penonton Indonesia yang juga bahkan kadangkala lebih banyak menggemari atau menonton liga lokalnya. Jadi ini sebuah ramuan yang unik untuk kemudian betul sampailah kita pada, saya tidak bisa melepaskan ini dari Sintayong. Jadi Sintayong kemudian ke Patrick Kluivert ini adalah juga sebuah perhatian dunia, karena betul-betul ini ada 2 orang yang dianggap sudah membangkitkan sepak bola Indonesia menjadi enak ditonton. Jadi kurang lebih kepada prestasi yang sedang sekarang dicapai. Maksudnya prosesnya, kan itu proses itu juga prestasi juga itu. Yang sedang dicapai oleh timnas kita, timnas Indonesia, ataukah lebih kepada dinamika terkait dengan pergantian pelatihnya, atau dinamika terkait dengan netizen bolanya, Bung Egy? Semuanya pasti ya. Tadi disebutkan bahwa ini adalah dalam tanda petik dinamika dari prestasi kita 173. Sekarang menuju pernah 125 ya, sekarang sekitar 127 atau 130. Kemudian yang kedua, memang betul ada tadi ya semacam kecintaan yang lebih besar, glorifikasi terhadap para pemain diaspora ya, yang digambarkan bermain di negara-negara baik, di klub-klub yang luar biasa, dan kemudian ya ganteng-ganteng juga. Ditambah lagi dengan memang ada campuran khas itu ya dari Opa Sintayong dan Korean Wave-nya. Lalu pada bagian yang terakhir, saya juga percaya bahwa netizen kita itu memainkan peranan yang sangat penting, dan pada bagian tertentu itu cukup bisa disikapi dengan baik oleh para pengurus PSSI. Jauh berbeda kan cara para pengurus PSSI kita atau tim federasi kita dengan tim medianya itu mencoba menghadirkan sepak bola di dunia netizen.
Oke, kita anggap ini sebagai energi positif lah ya buat upaya memajukan sepak bola kita begitu ya, Bung Effendi Ghazali. Tapi bagaimana kemudian kita mampu memanfaatkan momentum bahwa mata dunia, terutama publik sepak bola dunia, concern terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, bagaimana kita memanfaatkan ini menjadi momentum memajukan memang benar-benar sepak bola tanah air kita ini tidak secara framing kulitnya saja, tapi memang liganya sehat, liganya juga ada di mana-mana. Saya pernah baca satu artikel, Keisuke Honda, pemain legendaris Jepang, lahir bukan dari liga-liga utama Jepang, tapi liga-liga kampus, yang di mana liga kampus itu juga nilainya setara dengan liga-liga utama. Ya, setuju ya. Jadi tadi ya platform tiket GAM itu namanya ya di dunia itu mencoba menggambarkan bahwa itu adalah sebuah kesatuan. Setuju sekali, Jepang pada waktu mereka mengibarkan kebangkitan sepak bolanya menargetkan 100 tahun kemudian mereka mencapai apa begitu dan betul-betul membangun sepak bolanya dari kampus-kampus atau sekolah-sekolah gitu. Itu salah satu strateginya dan kemudian menciptakan kartun-kartun ya yang berupaya membuat budaya sepak bolanya itu bisa sampai ke target anak muda dan disajikan dengan cara yang menyenangkan. Indonesia sudah sampai ke sana, walaupun sekali lagi saya katakan bahwa dalam tanda petik itu tidak boleh menuju kultus atau glorifikasi yang berlebihan sehingga misalnya membuat orang tidak bisa dikritik gitu. Jadi kalau kalau timnya lagi kalah, biasa saja pelatih dikritik atau disampaikan hal-hal yang menurut kami adalah seperti ini tanpa harus melibatkan caci maki ya ataupun katakanlah semacam perang antar pendukung yang tidak bisa menerima kalau pelatih atau tokoh-tokoh tertentu di dalam sepak bola itu juga mendapatkan masukan dan kritik gitu. Nah itu syarat-syarat yang penting menurut saya. Tetapi pada hari-hari ini Indra, jangan-jangan yang membuat kita itu trending di dalam itu adalah dalam tanda petik semacam friksi atau konflik di antara kita dengan ada tokoh-tokoh tertentu gitu ya, yang berdebat sedemikian rupa, yang berdebat sangat keras, bahkan terakhir itu sampai ke wilayah-wilayah pribadi. Namun di luar itu tentu saja saya rasa ini memang adalah sebuah saat bagi momentum sepak bola Indonesia. Mungkin saja federasi tidak menargetkan tahun 2026 ini kita masuk ke Piala Dunia. Saya dengar targetnya 2030. Tapi grup C, di mana kita melangkah sampai tahap ketiga ini, itu adalah sebuah grup yang sebenarnya lepas dari Jepang, semuanya punya peluang untuk menuju ke Piala Dunia. Dan kembali, tiket GAM itu ya, platform yang mencoba menilai fanatisme dan mencoba menilai serunya sepak bola di sebuah negara itu melukiskan bahwa hasrat menuju Piala Dunia adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kita sekarang kedatangan Patrick Kluivert ya, yang tentu saja seperti digambarkan oleh Indra tadi adalah tokoh yang sangat terkenal ketika bermain dan juga datang dengan dua pelatih yang akan berkarya bersama dia ya, Alex Pastur dan kemudian tadi Denny Domingos Lanzat, yang tentu saja kita harapkan ini merupakan perbaikan-perbaikan daripada hal-hal yang selama ini juga membuat kita jadi pembicaraan di media dunia barangkali ya. Bagaimana kita misalnya secara tiba-tiba, sebelumnya kalau ditanya selalu mengatakan nggak mungkin kita ganti pelatih. Tetapi hanya dalam waktu 1 minggu ada berita bahwa federasi kita sedang mencari pelatih baru gitu. Ya. Kekuatan apa yang dimiliki sepak bola Indonesia ini, mungkin dari sisi pemain, kemudian dari sisi pelatih atau dari sisi persatuan federasinya begitu. Karena kalau kita baca ya komen-komen yang ada dalam postingan Komunitas 433 itu, bahkan Edwin van der Sar pun ikut komen di situ ya, karena mungkin ada Kluivert di sana. Bahkan ada komen yang menyebutkan dibandingkan negara tetangga yang memenangkan AFF, ternyata tidak menjadi daya tarik bagi media-media atau mungkin akun-akun besar seperti Komunitas 433 ini untuk dimunculkan begitu dalam postingannya. Anda menganalisisnya seperti apa, Bung Egy? Saya setuju. Tadi Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ya, dari jumlah pemain kita yang bermain di liga-liga yang baik di dunia, itu kita sekarang nomor 3 atau nomor 4 ya, bersama-sama dengan Korea, dengan 17 negara gitu. Pada bagian lain, tentu saja kenaikan peringkat kita itu sesuatu yang juga menarik, ditambah dengan upaya seperti terakhir ini dianggap upaya kita tentu upaya yang baik, di mana kita sebetulnya tidak hanya menargetkan Patrick Kluivert ini ya untuk datang ke Indonesia. Semula malah dibayangkan Louis van Gaal yang pernah membawa
tim Belanda. Belanda ya untuk Betul. Piala Dunia misalnya. Jadi sebetulnya upaya kita tuh dilihat dunia itu sebagai upaya yang maksimal. Tapi percayalah, di atas semua itu saya rasa kecintaan supporter kita kalau timnas kita main baik datang ke stadion maupun misalnya ketika kita berlaga away ya, saya menyaksikan sendiri beberapa kali kalau kita main di luar, termasuk di Qatar utamanya ya, itu kita seperti sudah bermain di GBK sendiri gitu. Dan tentu itu merupakan bahkan di Saudi Arabia pun atau di Bahrain kemarin itu juga demikian banyak mendukung kita. Dan Indonesia mempunyai berbagai hal yang unik. Misalnya selesai pertandingan, itu kita menyanyikan lagu Tanah Airku yang membuat beberapa pemain lawan misalnya yang masih tersisa untuk cooling down di lapangan itu kadang-kadang salah mengerti tentang lagu Tanah Airku itu yang juga bisa menarik perhatian dunia. Jadi cukup banyak sisi-sisi lain dari sepak bola Indonesia. Saya ingin mengatakan seperti ini double dose, dosis ganda dari penonton yang langsung datang ke stadion ditambah dengan mereka yang memberikan berbagai macam komentar, dukungan seperti rasa cinta yang luar biasa yang sebetulnya menunjukkan juga sebuah harapan yang tinggi dan mungkin dalam konteks AFF tadi ya. Ini kan kita mulai terjadi tarik-menarik di samping peristiwa di Cina itu antara lain dari AFF juga. Di mana sebetulnya saya setuju Vietnam yang kemudian menjadi juara itu hanya mampu mengalahkan Indonesia 1-0. Kalau saja regenerasi tidak diartikan sebagai potong satu generasi atau potong dua generasi, tetapi sebagai kombinasi, saya rasa cukup dengan tambahan Ricky Kambuaya, Mark Klok, kemudian ada Egy Maulana Fikri di depan, ditambah Witan, serta mungkin Sayuri dan Ramadan Sananta, kita sudah bisa menghapus haus kita ya, yang tidak pernah juara AFF sejak turnamen itu pertama kali dilakukan. Oke, ada barisan pemain diaspora yang luar biasa, performance-nya kita sudah lihat masing-masing di antara mereka, termasuk pemain-pemain lokal kita begitu ya. Tapi ada juga pelatih yang juga legenda di zamannya, Patrick Kluivert. Boleh nggak publik bola Indonesia termasuk saya ini berangan-angan mungkin ketinggian nggak ini kira-kira Bung Ege, analisis Anda, menghadapi satu saat de oranye nanti justru Kluivert menghadapi negaranya sendiri, mungkin nggak itu terjadi, Bung Ege? Nah, kita sudah pernah mengalaminya dalam skala yang lebih kecil ya di U23. Opa Sintayong itu membawa kita berhadapan dengan Korea Selatan dan kita mengalahkannya. Apakah Patrick Kluivert ini bisa membawa kita ke arah yang sama? Saya ingin menyatakan ada 5 tugas yang diberikan kepada Patrick Kluivert ya. Yang pertama itu mengembalikan kondisi psikologis dari timnas kita, kemudian mengawal timnas kita untuk menuju Piala Dunia, kemudian chemistry antar pemain diperbaiki dan kemudian lobby pemain keturunan serta juga membenahi lini depan. Nah, beberapa hal ini sudah mendapatkan jawabannya, misalnya untuk komunikasi tentunya bisa lebih baik karena dia akan berbicara bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan para pemain kita juga cukup baik bahasa Inggrisnya. Jadi cuma ada satu jarak dalam bahasa. Dan yang kedua dia dianggap sebagai abang, sebagai tokoh senior ya bagi mereka yang sama-sama bermain di kebanyakan bermain sebagai pemain abroad itu di Belanda. Dan pada bagian yang ketiga kita tahu gara-gara ini pemain Belanda punya nama besar di Barcelona, AC Milan dan lain-lain gitu, maka tentu saja media internasional akan terus mengikuti kita. Ya, apalagi jika nanti kita berhasil. Nah, ini yang jauh lebih penting. Angan-angan Indra dan saya itu akan terjawab dari 2 pertandingan awal, yaitu melawan Australia pada 20 Maret dan melawan Bahrain 25 Maret. Patrick Kluivert sudah mengatakan bahwa dia akan menargetkan 4 poin. Jadi bisa salah satu dari itu. Seri dengan Australia, menang dengan Bahrain atau mengalahkan Australia dan seri dengan Bahrain ya. Itu semuanya nanti tergantung dari itu. Kalau dia bisa berhasil mendapatkan 6, tentu angan-angan kita melayang lebih jauh lagi. Tetapi ya di atas semua itu saya ingin mengatakan kita sudah tidak bisa melihat ke belakang. Seluruh penggemar sepak bola Indonesia yang sangat terkenal dengan aneka gayanya di seluruh dunia itu. Jangan lupa pemain lokal kita juga kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang sangat menarik, Indra ya. Betul. Jadi bagaimana selebrasi gol dari Marcelino Marceng itu ditiru oleh banyak pemain lain di dunia dan menghebohkan jagat maya ya dalam konteks prestasi yang luar biasa karena kita memang belum pernah mengalahkan Arab Saudi. Jadi kita seperti mengalahkan Arab Saudi plus bonus dari gaya selebrasi yang sangat unik di dunia itu gitu. Jadi semua hal membuat kita bisa menjadi sorotan dunia, tetapi hasrat untuk menuju Piala Dunia itu yang paling besar. Dan 2 pertandingan pertama Patrick Kluivert ya bersama-sama dengan Denny Lansan dan kemudian juga Alex Pastur akan membawa kita apakah terbang tinggi dengan angan-angan itu atau ya harus menerima kenyataan targetnya di 2030.
Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali. Kita berharap tentu saja ketika menjadi sorotan dunia ini menjadi penyemangat tersendiri perbaikan secara menyeluruh sepak bola di tanah air di negeri kita ini. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.